hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Penolong hidupku, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Bertemu lagi kita di YouTube channel Pamasi Media Puhus untuk berbakti bersama-sama. Saya percaya bahwa kita semua berasa gembira dan senang hati karena masih diberi peluang untuk menguduskan hari Sabat Tuhan yang mulia ini. Puji Tuhan. Sebagai lagu pujian, kita akan dipimpin oleh Gladys. Dipersilakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hai, selamat hari Sabat. Hari ini kami nyanyi sebuah lagu kanak-kanak. Satu anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Dua anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Tiga anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Empat anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Lima anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Enam anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Delapan anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah Sabat. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah Sabat. Sepuluh, sembilan, delapan,
berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terpujilah namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu, dan pada saat ini kami dapat berbakti bersama-sama secara maya. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau mengirimkan malaikat dan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memimpin kami satu persatu di rumah masing-masing sepanjang kebaktian berlangsung. Ini saja doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal. Selamanya Engkau di dalam aku. Hujan dan panas dan waktu menuai, matahari, bulan, bintang bermain, turut saksikan semuanya itu tentang setia rahmat cinta-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita, pimpinanmu, kekuatan dan pengharapan, semuanya berkat berlimpah-Mu. Tanpa membuang masa lagi, mari kita menjemput Puan Miss Kelly untuk membacakan cerita mision pada sahabat ini. Seterusnya, doa juga akan dilayangkan oleh Puan Miss Kelly. Dipersilakan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada hari ini cerita mission kita bertajuk 3 misteri daripada Mongolia. 3 soalan membingungkan Batzul. Ini bercerita tentang Batzul Gunbold yang berusia 30 tahun, yang mempunyai 3 soalan yang membingungkan di dalam kehidupan dia. Ketika Batzul masih seorang budak, dia tertanya-tanya mengapa kuda disebut kuda, mengapa anjing disebut anjing, dan mengapa serigala disebut serigala. Tetapi tidak ada sesiapa yang dapat memberitahukan kepadanya siapa yang menamakan haiwan-haiwan tersebut. Di sebatang jalan di ibu kota Mongolia, dia melihat papan iklan memberi amaran agar tidak merokok. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, mengapa orang merokok jika mereka tahu bahwa ia berbahaya?
Ayah Batzul tersenyum. Dia tidak dapat menjelaskan mengapa orang merokok. Fikiran Batzul yang masih kanak-kanak itu beralih kepada hal kematian apabila bapaknya meninggal disebabkan kegagalan buah pinggang. Lalu Batzul bertanya-tanya, apa yang berlaku seterusnya? Tetapi tidak ada sesiapapun yang dapat memberitahukan apa yang terjadi selepas kematian. Hidup Batzul berubah secara drastik selepas kematian bapaknya. Batzul yang pada ketika itu berusia 16 tahun terpaksa mencari pekerjaan di pasar terbuka untuk membantu ibu dan 3 orang adik-beradiknya. Dan pada masa itu Batzul mula merokok. Pada suatu hari, kakaknya yang berada di Korea Selatan yang sudah berpindah pada ketika itu, dia mencadangkan Batzul untuk pergi ke gereja. Kakaknya berkata, "Saya sudah mulai menghadiri gereja. Pergilah ke gereja Yubi," kata kakaknya. Untuk pengetahuan kita, orang Mongolia menyebut ibu kota Mongolia ialah Yubi, yaitu singkatan kepada Ulaan Baatar. Batzul bukan seorang Kristen dan dia tidak pernah terfikir untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi dia menelepon operator. Bunyi pertanyaannya ialah hanya meminta pertolongan untuk mencari alamat di manakah gereja yang paling dekat dengan UB, yaitu Ulaan Baatar. Operator tersebut membantunya dan memberikan satu alamat untuk kebaktian gereja. Beberapa bulan kemudian, kakak perempuannya bertanya, "Adakah kamu sudah mulai pergi ke gereja?" "Ya," jawab Batzul. "Oh, bagaimana dengan hari Ahad Anda?" "Hari Ahad?" Lalu Batzul berasa heran. "Saya pergi ke gereja pada hari Sabtu." Dan Batzul memberitahu bahwa gereja yang dihadirinya adalah gereja Seventh-day Adventist. Ketika di gereja pada suatu hari Sabat, seseorang memberikan sebuah buku tentang melepaskan tabiat buruk kepada Batzul. Sementara Batzul membaca, dia semakin yakin bahwa merokok merupakan satu dosa. Dia membaca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tetapi dia tidak dapat berhenti merokok. Pada suatu hari di rumah keluarganya, Batzul mengurungkan diri di gudang simpanan. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus rokok daripada poket dia dan berdoa dalam keadaan terdesak. "Tuhan," lalu dia pula berdoa, "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, bantu saya untuk berhenti merokok." Lalu Batzul melemparkan rokok tersebut yang masih penuh di pintu yang berkunci. Batzul menarik nafas dalam-dalam dan dia mulai merasakan kegembiraan dan kedamaian memenuhi dirinya. Keesokan harinya, Batzul pergi bekerja dan dia merasa ada sesuatu di dalam poketnya. Dia mulai menyeluk dan diperhatikannya satu pemetik api. Baru dia tersedar bahwa sejak dia melemparkan kotak rokok tersebut, dia sudah 4 hari tidak menyentuh alat pemetik rokok tersebut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak merindui untuk merokok semula. Dia mulai hilang keinginan untuk merokok. Di gereja, dia mengeluarkan pemetik api itu dan berkata kepada pemimpin pelajaran Alkitab, "Tuan, saya tidak menggunakan pemetik api ini selama 4 hari. "Wah, Anda telah menemui Yesus." "Puji Tuhan," kata pemimpin pelajaran Alkitab tersebut. Nah, pada masa itu Batzul mula belajar Alkitab dengan bersungguh-sungguh. Dalam kitab Kejadian, dia membaca bahwa Adam telah menamakan semua haiwan. Dia membaca tentang kontroversi besar antara Kristus dan setan. Dia menyadari bahwa setan coba menggoda setiap saat manusia untuk merokok. Karena objektif setan ingin menghancurkan
hasil karya Kristus, yaitu manusia. Dan Batzul juga mengetahui bahwa kematian adalah seperti tidur tanpa mimpi yang berpanjangan dan akan sadar semula dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Semuanya sangat logik dalam pikiran Batzul. Dia menjumpai semua jawaban dalam Alkitab. Dia menyerahkan hatinya kepada Yesus. Pada saat ini, Batzul sudah berusia 30 tahun dan istrinya merupakan perintis misi global di Mongolia, dan dia memberitahu sesama orang Mongolia bahwa jawaban untuk semua persoalan dalam kehidupannya mula dia temui di dalam Alkitab. Ayat kegemaran Batzul di dalam Alkitab dalam Yeremia 29 ayat 13, di mana menyatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, demikian firman Tuhan. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 kita yang sudah lalu, yang telah membantu membuka sekolah menengah Seventh-day Adventist yang pertama di Mongolia. Dan pada sabat ke-13 yaitu kuartal ini akan membantu pula membuka pusat gaya hidup Adventist di ibu kota Mongolia, Ulaan-Bator. Cerita mission ini ditulis semula oleh Andrew McChancery. Sebagai fakta tambahan kepada kita, misi global merupakan orang awam yang menjadi sukarela sekurang-kurangnya 1 tahun untuk mendirikan jemaah di kawasan yang belum dimasuki dalam budaya penempatan mereka, budaya tempatan tersebut. Para perintis misi global mempunyai kelebihan untuk mengetahui kebudayaan masyarakat tertentu, seperti bertutur dalam bahasa mereka dan bergaul dengan mereka melalui gaya hidup mereka. Lebih daripada 2.500 perintis misi global yang sekarang ini sudah bekerja di seluruh dunia, dan sejak tahun 1990 para perintis telah menubuhkan lebih dari 11.000 sidang Seventh-day Adventist yang baru. Kita harus mengetahui bahwa cerita mission ini menggambarkan salah satu daripada komponen plan strategik I Will Go Seventh-day Adventist, seperti dalam objektif-objektif yang yang dinyatakan dalam plan strategik mereka, yaitu misi nomor 1 mereka ialah untuk menghidupkan kembali konsep misi dan pengorbanan di seluruh dunia sebagai misi utama dalam kehidupan Seventh-day Adventist, bukan hanya tertakluk kepada para pastor tetapi juga melibatkan kepada setiap anggota gereja, sama ada muda ataupun tua, dalam kegembiraan memberikan kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan kita. Misi yang ke-6 pula yaitu berkaitan tentang pertumbuhan rohani, yaitu menghasilkan akses dan pangkalan serta kebangunan semula untuk penyertaan anak-anak kita daripada golongan kecil sehingga remaja dan sehinggalah orang dewasa. Objektif kita yang ke-7 berkaitan dengan pertumbuhan rohani juga untuk menolong pemuda dan orang dewasa muda untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, mencontohi pandangan dunia Alkitabiah. Setiap misi kita ini kita boleh akses melalui laman sesawang iwillgo2020.org, dan demikian kita harus mengutamakan untuk memeluk kepercayaan kita bahwa tubuh adalah bait kudus roh dan menjauhkan diri daripada alkohol dan tembakau. Terima kasih dengan perhatian kita semua. Tuhan berkuasa dan penuh kemuliaan. Terima kasih dengan berkat Bapa yang sudah kami terima sepanjang hari ini.
Sekali lagi berkat yang kami terima melalui cerita misi yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya Bapa akan terus bersama dengan kami sepanjang perbaktian kami melalui maya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tingahang ilod tawan rombi tuon luung do isiriban sakoto tomo intangai posorili kanawahon itino sulu minamangun toko miagal di lotadaw doti tawan mamabang posorili pomokunan koposion tosono papa nulinaw sulu minamangun toko ralan mo gisuayang pamanahong toko o kilongom mo kiki o gumuo ko sulu nga pamanahon no po isong dori ko to itingong tawayaan toko tulu mogi susuai ralan pamanahon yada ai itaraan omigi taino babang di sulu minamangun toko ralan mogi suayang pamanahon toko o kilongong mo kiki o gumuo ka sulu nga mulong pianuti nga pamanahon no po isong ngamulong piariti nga pamanahon no po isong dori ko to. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama pada Sabat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Sabat ini menjadi Sabat yang indah untuk kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami sebagai umat-Mu yang berdosa, agar kami sentiasa layak untuk berada di samping-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau beserta kami sepanjang kami beribadah ya Tuhan, agar apapun yang kami pelajari melalui ibadah ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, ini saja doa kami. Semua ini kami serahkan dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Saya tahu kita tidak sabar lagi untuk mendengar khotbah. Oleh itu, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Cik Eva Enna. Dipersilakan.
Hai semua, Shalom dan selamat hari Sabat. Baiklah, pada Sabat ini sebenarnya adalah jadwal ataupun giliran saya untuk menyampaikan khotbah, tetapi kita merasa sangat bertuah sebab saya ada seorang sahabat yang bernama Juwini yang sudi untuk berkongsi ataupun melayani kita dalam bentuk khotbah pada Sabat ini. Dan beliau datang daripada gereja SDA Lasau Minun Sud Kota Belud, sangat jauh ya, tetapi mari kita sama-sama saksikan dan kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh beliau. Halo, happy Sabat. Nama saya Juwini binti Biin. Saya berasal dari sini, Kampung Lasau Minun Sud, Kota Belud, Sabah. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja ini dan juga Eva yang telah memberikan ruang dan juga peluang kepada saya untuk berkongsi satu renungan pendek pada Sabat ini, pada pagi ini. Oke, tajuk kita punya renungan pendek pada hari ini yaitu berhenti mengeluh, dia bilang. Berhenti mengeluh. Sekali lagi, berhenti mengeluh. Tingkadai na mengeluh ka. Itu dia punya tajuk. Dan ayat hafalan kita terdapat di Filipi pasal 4 ayat 6 yang berbunyi begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur di sini. Oke, sebelum kita meneruskan kita punya renungan pendek ini, saya suka membawa kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Ya Bapa kami yang berada di surga, dikasihimu, ditanggung jawab Bapa, dan pasti Bapa atas berkat-Mu sepanjang kami bangun pada hari ini Bapa. Hingga pada saat ini Bapa kami mendapat peluang untuk mendengar satu lagi firman-Mu pada pagi ini Bapa. Biarlah Bapa segala apa yang kami dengar Bapa, Kau menyediakan hati kami terbuka untuk mendengar firman ini Bapa, dan kami dapat berkat daripada renungan pada hari ini. Terima kasih Bapa karena Kau telah mendengarkan doa ini dan yang diserahkan hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah jadi juru selamat kami semua. Amin. Oke. Seperti yang saya sudah cakap tadi, kita punya tajuk renungan jangan berhenti mengeluh, dia bilang. Berhenti mengeluh. Dan ayat hafalan kita dia merupakan satu teguran supaya kita tidak risau apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi pada sekarang ini. Tetapi kita haruslah katakan peborosono kumari kinolhingan salam dot sambayangnu om permohonannu miampai dat ucapan syukur kah? Bersama dengan ucapan syukur kah? Bukannya kita berdoa dan membuat permohonan itu dengan paksaan. Macam Tuhan, iti tenuanku itino mesti itino anu ko, bukan macam itu, tapi kita haruslah berdoa dan membuat permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oke. Dalam satu hari, coba kira berapa kali kamu komplain untuk lagi modal lah kalau satu hari susah menghafal. Jadi dari pagi inilah, berbela kamu bangun pagi ini sehingga pada saat kamu mendengar renungan ini, berapa kali kamu komplain, berapa kali kamu bersungut-sungut, berapa kali kamu rasa kurang puas dalam hidup kamu. Nah, berapa kali? Mungkin bangun-bangun pagi oke, keadaan, tapi bila tengok di luar, ayah hujan. Macam mana nih? Bilang, ayah kenapa nih hujan? Alas, betul loh. Susah, bilang. Cuma sekarang nih hujan di sekarang. Kalau kamu dengar bunyi-bunyi lain apa tuh, hujan lebat nih di sini. Oke. Atau bangun-bangun pagi lapar. Pas tuh keluar belum ada makanan. Kenapa nih belum masak? Bilang, komplain lah sana. Ada saja yang puas hati. Bilang, tapi kalau kamu seorang yang baik, yang jarang mengeluh, yang sepanjang kalau hari ini tidak lagi kamu mengeluh semua kamu rasa, coba kira berapa kali orang sekeliling kamu mengeluh yang kamu dengar. Mungkin kamu tidak mengeluh, tapi ada yang kamu dengar, ada siapa tidak puas hati, ada aja yang, ayah kenapa nih kamu tidak cuci piring semua, kenapa tidak kena sapu, bilang macam tuh. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita kira sendiri lah kan. Jadi yang saya tahu mungkin banyak kali lah, cuma sebenarnya kita sadar atau tidak sadar sahaja keluhan tuh macam mana dia bilang. Jadi bukan saya mau menghakimi yang
siapa tuh tidak bagus mengeluh saja, bukan macam tuh. Tapi saya mau kasih tunjuk di sini yang dalam kehidupan kita nih kan sebagai manusia, kita sering kali merasakan kesesakan dan kepahitan. Berbanding kita bersyukur apa yang kita ada, dia bilang, apa yang kita ada. Di situ yang saya mau kasih tunjuk sebenarnya. Saya sendiri pun seringkali mengeluh, ada aja yang tiap hati begitu. Jadi itu adalah lumrah manusia, di mana manusia banyak kali mengeluh. Sedikit-sedikit tiap hati, sedikit-sedikit mempertemukan, sedikit-sedikit bukan begini bang, macam nih. Ada saja yang dia tidak puas hati. Itulah manusia. Macam juga bangsa Israel yang kita tahu, masa ada orang keluar dari Mesir, oke saja. Tapi bila dia di perjalanan, di sepanjang perjalanan itu mengeluh, walaupun Tuhan sudah beri tunjuk mukjizat yang sangat nyata kepada mereka, tetap juga mengeluh. Itulah manusia, mengeluh, dia bilang. Jadi berhentilah mengeluh, sebab mengeluhan itu tidak bagus. Jadi manusia ini kan, dia cenderung punya rasa ego, dia bilang. Dia lebih kepada rasa ego. Itulah manusia. Seperti sini tidak ego. Wih, sudah baik kok tidak ego. Oke. Setiap manusia sebenarnya dia ada ego. Tapi cara manusia tuh handle ego dia tuh yang berbeza. Cara dia macam apa? Cara dia kasih tunjuk ego dia tuh. Ada orang yang kasih tunjuk ego dia banyak kali. Jam hari-hari ada aja dia kasih tunjuk. Tapi ada orang yang jarang kasih tunjuk ego dia. Tapi seperti yang kita tahu, manusia ini semua ada ego. Tidak ada orang yang tidak ego. Dan manusia ini juga kan dia lebih banyak fokus dan peduli sama diri dia sendiri. Pasal diri dia. Love yourself. Dia bilang tuh, love yourself. Dia bilang. Jadi Inggris, lisiho no tinanu sendiri kan. Jadi setiap orang nih ada saja yang saya macam nih. Ada yang kita tak puas hati tidak dengan kita. Dia bilang. Itu adalah manusia. Di mana cenderung untuk fokus dan juga peduli kepada diri sendiri berbanding orang lain, dia bilang. Contohnya, dalam pekerjaan, apapun pekerjaan kita, koceku kah, kones kah, pastor kah, apalagi ya, apa-apalah pekerjaan, kerja kampung kah, kerja di kedai kah, supermarket semua. Bila kita dapat gaji kita kan, kita rasa gaji kita itu ada aja yang tidak cukup. Jutawan pun ada yang dia rasa tidak cukup juga, dia punya duit banyak sudah duitnya, ada lagi yang dia mau juga lebih, yang tidak cukup lagi nih bilang. Sebab itulah manusia, ada saja yang dia tidak puas hati dalam hidup dia. Pekerjaan tuh dia rasa tuh duit dia tuh tidak dapat menampung kehidupan dia. Oke, contoh paling mudah lah di pekerjaan kampung di kampung kami. Kalau di kampung kami banyak jenis pekerjaan lah, macam mengasok, gumamas, mengomot, mengurak, mengihang, meniso, memisin, memuhau. Tapi memuhau soalnya sendiri jalan anak-anak si kerja. Pakai nama dia tuh, itu gumamas sudah disebutkan, itu memoom sakot yang kasih racun rumput begitu. Lepas itu gaji di kampung kami ini berbeza-beza ikut dia punya pekerjaan lah. Soalnya kalau yang meniso buat rumah semua tuh mahal sedikit gaji dia berbanding yang kerja basic macam mengomot, mengasok semua tuh. Kalau di kampung kami bermula kamu kerja aja pukul 8 sama pukul 8 pagi, pukul 8.30 atau pukul 9 pagi, sehingga pukul 4 petang, 4.30 atau pukul 5 petang, ikut masa kamu mula bekerja, dia punya gaji Rp30 saja. Jadi lepas itu jarang-jarang ada orang yang mau kasih kerja nih. Jadi bila ada pekerjaan satu dapat gaji lah Rp10, Rp30 begitu. Lepas itu bila Rp30 tuh dapat sudah mau beli beras, mau beli gula, mau beli minyak, mau beli telur, semua yang lauk-lauk. Kalau yang sayur-sayur mungkin boleh dapatkan sendiri kalau di kampung, tapi kalau di bandar macam mana? Paksa beli juga kan. Jadi pas itu bila dapat tidak cukup nih gaji saya nih, mau beli itu ini, tambah lagi di rumah pun berapa orang, ramai. Kalau kami di rumah sekarang ada 10 orang kami. Jadi kalau dulu duit Rp30 itu mau beli beras 10 kilo berapa? Berapa harga 10 kilo beras? Jadi kalau mau beli barang-barang lain cuma tidak cukup lah 30. Mau bawa apa mana aja Rp30 kan. Jadi itulah manusia. Tidak puas hati.
susah, tidak dapat tanggung bilang. Tapi kita lupa bahwa ada orang yang lagi susah dari kita. 10 sen pun dia tidak ada, susah dia dapat 10 sen tuh. 1 ringgit susah dia mau dapat. Mau makan pun susah. Tapi kita yang sepatutnya ada sudah 30 ringgit, bukannya kita bersyukur, oh ada sudah 30 ringgit saya sudah beli beras, saya sudah beli garam, gula, ajinomoto, apalagi keperluan rumah yang lain untuk kami makan satu keluarga. Boleh sudah menampung bilang. Tapi kita lupa, tidak cukup nih bilang. Tapi kita lupa orang lain yang lagi susah dari kita, yang mau makan nasi pun susah, mau cari biskut untuk dia makan pun susah. Jadi itulah manusia, dia lebih cenderung pikirkan diri dia sendiri berbanding orang lain. Dia rasa dia saja yang tidak berkecukupan, tapi dia lupa orang lain yang tidak berkecukupan, yang lebih teruk dari dia bilang. Jadi sepatutnya dengan adanya duit yang kita ada tuh, kita harus sepatutnya bersyukur sebab Tuhan sudah berikan kita hidup, Tuhan sudah berikan kita rezeki untuk kita teruskan kehidupan kita. Begitu. Jadi sepatutnya kan kita boleh melihat hal-hal indah dan ajaib yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Dan bukannya kita stuck melihat kita punya kesusahan saja, keperitan saja. Begitu. Ya, sepatutnya kita boleh lihat kebaikan yang Tuhan sudah bagikan kepada kita. Jadi percayalah, kalau Tuhan sudah kasih kurniakan anak dia sudah korbankan anaknya Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Percayalah, dalam hal-hal kecil pun masalah yang kita alami, Tuhan sangat peduli sama kita. Pada setiap permasalahan kita tuh Tuhan itu sentiasa ada, dan dia sentiasa memberikan kita jalan penyelesaian yang baik, rancangan yang baik untuk kita menghadapi kesusahan tersebut. Sebab Tuhan sudah rela bagi anak dia yang tunggal. Mustahil hal-hal kecil, masalah yang kita alami, Tuhan tidak peduli kan? Jadi sepatutnya segala permasalahan, kerisauan yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan dalam apapun yang kita alami. Dan kita sepatutnya berhenti mengeluh. Tingkat daino mengeluh. Kada takon adat katiginaw mengeluh posati hari tada ti posati kemadit ke posenta kau. Bersyukurlah apa yang kita ada. Dan sebab Tuhan kita itu adalah Bapa yang sangat peduli. Dan pada saatnya kita yang tetap hidup dalam Kristus akan tetap tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi Tuhan itu mengasihi kita semua, tidak yang terkecuali. Tuhan itu mengasihi kita semua. Dan jangan pernah ragu dan tetaplah berpegang kepada Tuhan. Berpeganglah kepada janji Tuhan kepada kita. Jadi pada saat ini apapun yang kita buat, apapun yang kamu buat, sama ada kamu tengah makan kah, tengah fokus dengar renungan pendek nih kah, atau macam mana, atau apa-apa yang kamu buat, sibuk urus anak kah, coba berhenti sekejap. Sama-sama kita berhenti. Kita berhenti dulu. Coba tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Itu adalah satu berkat yang kita patut syukuri, di mana kita masih berpeluang untuk bernafas, menghirup udara dengan percuma, tanpa kita bayar. Ini udara, tidak orang yang kau bernapas 1 saat 10 sen, tidak. Semua kita dapat udara ini percuma. Sama ada kita kaya kah miskin, kita dapat udara ini dengan percuma. Jadi itu adalah satu berkat yang kita patut syukuri, yaitu kita dapat kita masih lagi boleh menghirup udara yang segar, kita masih lagi boleh bernafas. Maksudnya kita masih hidup. Tuhan memberikan kita sehari lagi masa untuk kita bertobat, datang kepada Dia, dan kita masih hidup untuk meneruskan penginjilan Tuhan. Jadi mari kita kira berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang kita hidup, dari mulai kita hidup sehinggalah pada saat ini. Maka selepas kita kira berkat yang Tuhan sudah berikan kita, barulah kita menyadari betapa baiknya Tuhan kepada kita.
Oke, itu saja renungan kita pada pagi ini. Sekian dan terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi sebelum itu mari kita semua berdoa dan saya pimpin dalam doa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam surga, di bersama-Mu datang kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami peluang seperti tadi Bapa untuk menekan satu renungan pendek berkaitan dengan jangan berhenti mengeluh Bapa. Di mana dalam perjalanan tersebut Bapa mengajar kami untuk berhenti mengeluh dalam apapun juga yang kami hadapi Bapa, dan sepatutnya kami bersyukur dalam apapun yang kami punya pada saat ini Bapa. Dan biarlah Bapa apa yang kami dengarkan sebentar ini Bapa, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami Bapa, kami dapat kongsikan kepada orang sekeliling kami Bapa, agar itu juga menjadi berkat buat mereka ya Bapa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa ini. Segala kesilapan dan juga kekurangan kami Bapa, kami mohon keampunan kepada-Mu Bapa. Semua ini diserahkan hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah jadi juru selamat kami semua. Amin. Bye.